Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan dalam hal apapun. Kesuksesan pasti melalui sebuah perjuangan, dan dalam setiap perjuangan butuh pengorbanan. Berkorban demi kebenaran, berkorban demi keadilan, berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi sesuatu yang dicintai. Oke, selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel yang hadir untuk kalian dalam rangka melanjutkan serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah atau USBN Matematika Jenjang SMP, yang pada episode kali ini kita akan sajikan KD yang ke-10, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut. Namun jangan lupa subscribe channel ini jika kalian belum subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Kemudian like, komen yang positif, dan bagikan di media sosial kalian agar orang-orang yang membutuhkan bisa merasakan manfaat dari mudah-mudahan itu menjadi bagian dari kemaksudan. Mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal prediksi ujian sekolah USBN Matematika Jenjang SMP. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai yang pertama, soal nomor 10.1. Tentukan penyelesaian 3P dikurangi 4 kurang dari 5 untuk P bilangan cacah. Penyelesaian kita tulis 3P dikurangi 4 kurang dari 5. Perhatikan, negatif 4 adalah konstanta di ruas kiri, maka harus kita pindah ke ruas kanan dengan berganti tanda menjadi plus 4. Kemudian ruas kanan kita sederhanakan, 5 ditambah 4 adalah 9, sehingga kita peroleh pertidaksamaan 3P kurang dari 9. Kemudian untuk mendapatkan P 9 kita bagi dengan koefisien P yaitu 3. Berarti P kurang dari 9/3. Ekivalen dengan P kurang dari 3. Ya, ini sebagai keterangan bahwa pertidaksamaan ini tidak dibalik atau tetap karena pembaginya positif 3, bukan bilangan negatif. Kemudian penyelesaian P kurang dari 3 semestanya adalah P bilangan cacah. Ingat bahwa bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti di sini adalah bilangan cacah P yang kurang dari 3. Maka penyelesaiannya adalah 0, 1, dan 2. Jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, soal nomor 10.2. Himpunan penyelesaian dari 3/4 X dikurangi 6 kurang sama dengan 3/2 X ditambah 9/2 untuk X bilangan bulat. Penyelesaian kita tulis soalnya dengan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kurung, dikarenakan kita harus mengalihkan bentuk pertidaksamaan ini dengan suatu bilangan. Mengapa harus dikalikan?
karena pertidaksamaan ini memuat pecahan. Yang harus kita hilangkan pecahan dengan cara mengalihkan bilangan yang bisa dibagi oleh penyebut-penyebut pecahan. Atau kalau kita menginginkan bilangan yang paling kecil adalah KPK dari 4 dan 2. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 sekaligus bisa dibagi 2 adalah 4. Maka ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 4. Sebagaimana kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, 4 ini kita kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung dengan menggunakan sifat distributif. Sebagaimana yang sudah kita lakukan pada waktu kita belajar persamaan linier satu variabel. 4 dikali 3/4 caranya adalah 4 kita bagi dengan penyebut 4 yaitu 1, hasilnya kita kalikan 3x. Kemudian 4 kita kalikan negatif 6 langsung karena tidak ada pecahan. 4 dikalikan 3/2x, 4 kita bagi 2 hasilnya 2, kita kalikan 3x hasilnya 6x. Kemudian 4 kita kalikan 9/2, 4 kita bagi dengan penyebut 2, hasilnya 2, kemudian kita kalikan dengan 9. Sehingga kita peroleh 3x dikurangi 24 kurang sama dengan 6x ditambah 18. Selanjutnya negatif 24, konstanta di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan berganti tanda menjadi plus 24. 18 ditambah 24 kita sederhanakan, hasilnya 42. Berikutnya 6x adalah suku bervariabel di ruas kanan, harus kita pindah ke ruas kiri berganti tanda menjadi minus. Sehingga kita dapatkan bentuk 3x dikurangi 6x kurang sama dengan 42. 3x dikurangi 6x kita sederhanakan. Negatif 3x kurang sama dengan 42. Untuk mendapatkan nilai x, 42 kita bagi dengan koefisien x yaitu negatif 3. Nah, karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaannya dari yang semula kurang sama dengan, kita balik menjadi lebih sama dengan. Kalau soal aslinya lebih sama dengan, ya kita balik menjadi kurang sama dengan. Intinya kita jadikan lawan dari tanda semula. Kemudian 42 dibagi negatif 3 adalah negatif 14. Sehingga kita dapatkan bentuk yang ekivalen yaitu x lebih sama dengan negatif 14. Semestanya adalah bilangan bulat. Dan yang diminta adalah himpunan penyelesaian, berarti kita tulis di dalam kurung. Bilangan bulat yang lebih atau sama dengan negatif 14. Nah, berarti negatif 14, negatif 13, negatif 12, negatif 11, negatif 10, dan seterusnya. Jawaban yang benar adalah option D. Ya, bedanya kalau persamaan linier satu variabel itu penyelesaiannya adalah tepat satu bilangan. Sementara kalau pertidaksamaan linier satu variabel itu bisa lebih dari satu bilangan. Berikutnya kita lengkapi soal pemecahan masalah dalam bentuk uraian. Soal nomor 10.3. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang yang ukuran lebarnya 3 meter kurang dari panjangnya. Jika panjangnya adalah x meter dan keliling kolam tidak lebih dari 66 meter, tentukan A. Nilai x yang memenuhi, B. Luas maksimum kolam. Penyelesaian seperti biasa kita misalkan terlebih dahulu ukuran-ukuran yang masih dinyatakan dalam ketidakpastian. Di sini diketahui bahwa lebarnya 3 meter kurang dari panjangnya. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, yang menjadi patokan adalah yang disebut belakangan, yaitu dalam hal ini adalah panjangnya. Nah, karena panjang ini sebagai patokan, maka panjang ini harus kita misalkan kalau belum dimisalkan. Tetapi dalam soal ini kebetulan sudah dimisalkan yaitu x. Ya tinggal kita tulis, berarti dia telah diketahui dalam bentuk variabel. Panjang kolam adalah x. Akibatnya lebar kolam yang 3 meter kurang dari panjangnya kita nyatakan sebagai x dikurangi 3 meter.
kata kuncinya mana? Kata kuncinya adalah keliling kolam tidak lebih dari 66 meter. Tidak lebih itu artinya kurang boleh, sama juga boleh. Dalam bahasa pertidaksamaan, tidak lebih itu artinya kurang atau sama dengan. Nah, sehingga kita tulis keliling sama dengan 2P ditambah 2L karena kolamnya berbentuk persegi panjang yang punya rumus keliling 2P ditambah 2L, dan ini harus kurang atau sama dengan 66 karena kelilingnya tidak boleh lebih dari 66, maka yang boleh adalah kurang atau sama dengan 66. Berikutnya kita substitusikan panjang kolam dan lebar kolam yang dinyatakan dalam bentuk variabel. Panjangnya adalah X dan lebarnya X-3. Maka P kita ganti dengan X dan lebarnya kita ganti dengan X-3. Kemudian tanda kurung kita buka dengan sifat distributif. Kita dapatkan bentuk 2X ditambah 2X dikurangi 6 kurang sama dengan 66. 2X dan 2X jenis kita sederhanakan. 4X dikurangi 6 kurang sama dengan 66. Negatif 6 konstanta kita pindah ke ruas kanan. Min 6 pindah ruas menjadi plus 6. Ekivalen dengan 4X kurang sama dengan 72. Maka ekivalen dengan X kurang sama dengan 72 dibagi koefisien X yaitu 4. Ekivalen dengan X kurang sama dengan 18. Setelah kita dapatkan batasan nilai X dari penyelesaian model matematik berdasarkan kata kunci keliling tidak lebih dari 66, kita harus perhatikan juga ada batasan ukuran suatu objek. Bahwa ukuran suatu objek itu tidak mungkin negatif dan juga tidak mungkin nol. Dikarenakan soal ini adalah masalah kontekstual, maka hal ini harus kita perhatikan. Dengan demikian, kita gunakan batasan rasional dari suatu objek yang tidak mungkin negatif dan tidak mungkin nol itu untuk menentukan batasan X yang lain. Batasan lain ukuran kolam. Panjang harus lebih dari 0 dan lebar harus lebih dari 0. Panjang adalah X, lebar X-3. Kita substitusikan sehingga kita dapatkan pertidaksamaan yang pertama X lebih dari 0 dan yang kedua X dikurangi 3 lebih dari 0. X lebih dari 0 ini adalah pertidaksamaan yang sudah final, sedangkan X dikurangi 3 lebih dari 0 ini masih bisa kita lanjutkan untuk menentukan batasan nilai X, yaitu dengan cara memindah konstanta negatif 3 ke ruas kanan. Sehingga X lebih dari 3, 3 dari 0 ditambah 3. Dengan demikian, sekarang kita mendapatkan 3 buah batasan X. Yang pertama adalah X kurang sama dengan 18. Ini wajib kita gunakan. Kemudian yang kedua, X lebih dari 0 dan X lebih dari 3. Antara X lebih dari 0 dan X lebih dari 3 ini hanya boleh kita pilih salah satu. Siapa yang harus kita pilih? Tidak boleh sembarangan. Yang kita pilih adalah batasan yang terdekat dengan 18. Dikarenakan di sini batasannya adalah lebih dari, sedangkan yang X dengan 18 ini adalah kurang sama dengan. Yang terdekat dengan 18 di antara 0 dan 3 adalah 3. Maka yang kita pilih adalah X lebih dari 3. Dengan demikian, nilai X di sini adalah dia harus lebih dari 3, tetapi kurang sama dengan 18. Sehingga kita tulis batasan nilai X yang memenuhi adalah 3 kurang dari X, X kurang sama dengan 18. Mungkin ada yang bertanya, Pak, yang dengan 3 kok tandanya dibalik? Perhatikan di sini, kenapa dibalik? Karena posisi X dan 3 ini juga bertukar tempat.
Ini X di ruas kiri, 3 di ruas kanan. Sedangkan ini yang di ruas kiri adalah 3, X-nya di ruas kanan. Membacanya tetap kalau dibaca dari kanan. X lebih dari 3. Kemudian X kurang sama dengan 18. Kalau dibaca urut 3 kurang dari X, X kurang sama dengan 18. Ini batasan nilai X. Oke, untuk A sudah terjawab. Berikutnya B, luas maksimum kolam. Luas kolam maksimum akan kita peroleh ketika panjangnya maksimum dan lebarnya adalah maksimum. Panjang dan lebar tadi ditentukan oleh nilai X. Sementara batasan nilai X adalah X lebih dari 3 dan X kurang sama dengan 18. Berarti nilai X maksimum adalah ketika X berada di ujung batas terbesar, yaitu X sama dengan 18. Sehingga panjang maksimum sama dengan X sama dengan 18 meter. Dan lebar maksimum sama dengan X dikurangi 3 sama dengan 18 dikurangi 3 sama dengan 15 meter. Panjang maksimum dan lebar maksimum sudah kita dapatkan, sehingga luas maksimum adalah panjang maksimum dikali lebar maksimum, yaitu 18 dikali 15, hasilnya sama dengan 240 meter persegi. Jadi luas maksimum kolam adalah 240 meter persegi. Oke, demikian. Bagaimana? Bisa dipahami? Paham ya? Yang perlu saya garis bawahi untuk menjadi perhatian, yang pertama adalah ketika membagi konstanta luas kanan dengan koefisien variabel, sementara pembaginya adalah bilangan negatif, maka kita wajib membalik tanda pertidaksamaannya. Jika pembaginya bukan negatif, tentu tidak perlu dan bahkan tidak boleh membalik. Kita hanya boleh membalik ketika pembaginya bernilai negatif. Yang kedua, ketika terkait dengan masalah kontekstual, kita harus berpikir secara kritis agar permasalahan itu rasional, masuk di nalar. Maka harus kita perhatikan contoh tadi kolam mengenai ukuran. Kalau tadi hanya sekedar X kurang dari sama dengan 18, maka bisa terjadi ukuran kolam nanti negatif, panjang maupun lebar, dan itu tidak rasional, tidak mungkin terjadi. Maka yang demikian itu harus menjadi perhatian untuk kita jadikan sebagai batasan. Baik, sampai di sini apa yang bisa kita sajikan